Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah lama tidak berjumpa lagi. Kali ini Asmana SDK kembali lagi. Oke, untuk video kali ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu nilai trigonometri. Ini adalah bagian kedua. Jadi yang sebelumnya itu adalah video membahas tentang nilai trigonometri. Nilai trigonometri yang dibahas kali ini adalah nilai trigonometri 4 kuadran hanya dengan 4 langkah. Jadi kali ini nanti kita akan mempelajari bagaimana mencari nilai trigonometri hanya dengan 4 langkah. Oke, langsung saja simak ya guys. Mengingat yang kemarin untuk trigonometri sendiri, kalian harusnya sudah hafal dari bisa mencari untuk 42 nilai trigonometri dari video sebelumnya. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah mengingat kembali, mengecek apakah kalian itu benar-benar sudah hafal. Yaitu adalah apa? Syarat supaya bisa mencari nilai trigonometri semuanya harus hafal untuk nilai dari sin X untuk sudut dari 0 derajat, 30 derajat, 37, 45, 53, 60 sampai 90 derajat. Jadi ada 7, ini harus dihafal. Nah, untuk menghafalnya sendiri nanti ada caranya. Jadi ini ada urutannya untuk menghafal. Untuk sin X yang dihafal terlebih dahulu adalah untuk sin 0, yaitu 0. Lalu loncat ke 90, yaitu adalah 1. Lalu yang perlu kita hafal selanjutnya adalah dari 30 derajat, yaitu setengah. Lalu 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Lalu 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Jadi ini urut ya. Ada setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Kemudian yang dihafal selanjutnya itu 37 derajat, yaitu 3/5. Lalu yang terakhir ada 53 derajat, yaitu 4/5. Jadi diulangi lagi, yang dihafal yaitu sin 0 derajat dulu, yaitu 0. Sin 90 derajat itu 1. Lalu sin 30 setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3. Kemudian sin 37 derajat 3/5, lalu sin 53 4/5. Seperti itu ya. Jadi ini untuk langkah 1. Oke, selanjutnya kita tinggal 3 langkah lagi. Tolong disimak ya, jangan kemana-mana. Kemudian di langkah selanjutnya ini ada langkah 2. Ini disajikan pembagian sudut dalam trigonometri. Ini dilihat yang sebelah sini adalah kuadran 1, lalu sebelah kirinya adalah kuadran 2, bawahnya kuadran 3, lalu sebelah kanan lagi di bawah kuadran 1 ada kuadran 4. Kemudian kuadran 1 di sini ada kata semua, berarti untuk karena bentuk trigonometri semuanya adalah positif. Dari sin, cos, tan, kosekan, sekan sama kotan. Lalu untuk kuadran 2 yang positif adalah sin dan kosekan, yaitu sin dan CSC ya kalau kita tulisannya. Kemudian untuk kuadran 3 yaitu adalah tan dan kotan, yaitu tan dan cot di sini ya. Lalu kuadran 4 yang positif adalah cos dan sekan atau SEC. Jadi di sini nanti yang tanda merah ini artinya adalah menandakan positif, berarti yang tidak di situ pasti negatif. Lalu di sini tadi kan sudah ada keterangan kuadran 1 ada 0 derajat. Di sini ada muncul 0 derajat sampai 90 derajat, yaitu di sini. Kemudian yang perlu kita tahu lagi adalah ada bentuk lain dari derajat, yaitu adalah pi, di mana pi itu sebenarnya ada 190 derajat. Jadi kalau di sini ada 90 derajat, berarti di sini nanti pi per 2. Kemudian di kuadran 2 ada yang di bawah ini 190 derajat. Lalu untuk berapa sudut yang terletak di kuadran 2, batasnya yaitu 90 derajat sampai 190 derajat. Jadi sudut di sini ada disimbolkan dengan theta. Kemudian di bawah ada 270 derajat di sini. Untuk kuadran 3 dibatasi mulai dari 190 derajat sampai 270 derajat. Kemudian yang terakhir adalah kuadran 4. Di sini ada 270 derajat sampai 360 derajat. Lalu muncul pertanyaan, bedanya apa yang di sini? Lalu muncul pertanyaan, bedanya 0 derajat sama 360 derajat di sini? Kan sama-sama di sumbu X. Nah, artinya nanti kalau di sini 0 itu berarti belum bergerak, dia belum memutar. Sedangkan kalau 360 derajat dia itu sudah bergerak seperti yang diperagakan di kursor ya. Kemudian ini sudah masuk langkah 3.
Untuk langkah 3 sendiri, kita selanjutnya adalah harus bisa memahami bahwa di kuadran 1 ini berdasarkan batas, manipulasi atau konsepnya yang bisa kita pakai untuk mencari trigonometrinya adalah ada 0 derajat plus theta dan 90 derajat min theta. Jadi kalau misalnya di sini theta, misal tetanya segini, maka di sini tetanya jatuhnya juga di warna 1. Kalau 90 derajat min theta, nah, berarti kan di sini. Untuk memperdalam pemahaman kita, perhatikan contoh berikut. Untuk contoh 1 di sini ada sin X sama dengan cos 30 derajat. Kita mau mencari X-nya itu berapa. Kemudian langkah 2. Langkah 2 ini yang sebelah kiri ini sin X-nya tetap. Lalu sebelah kanan cos-nya tetap juga. Hanya saja 30 derajat ini diubah jadi 90 derajat min 60 derajat. Artinya apa? 90 dikurangi 60 masih tetap, yaitu sama nilai dengan 30 derajat. Jadi langkah kedua ini setelah dari atas, langkah kedua ini dari atasnya itu masih sama nilainya antara kiri dan kanan. Lalu di langkah ketiga ini yang sebelah kiri masih sama, tinggal turun. Yang kanan di sini ada perubahan, 60 turun. Artinya apa? Tetanya turun. Jadi yang tadi aslinya 30 derajat jadi 60 derajat, berarti dia sudah berubah sudut. Nah, kalau dia sudah berubah sudut, berarti ini kita harus ubah bentuk trigonometrinya dari cos. Karena 90 derajat maka lawannya cos adalah sin. Nah, karena kuadran 1 semuanya positif, berarti kan tidak ada perubahan tanda. Jadi yang perlu dipahami di konsep ini adalah kalau dia adalah 0 derajat plus theta, anggap aja ini adalah ya tetap theta. Kalau 90 derajat min theta, berarti nanti dia harus adalah berubah bentuk trigonometrinya. Kalau misal di sini cos, maka berubah dari sin. Begitupun sebaliknya, kalau sin berubah jadi cos. Kalau ada lainnya, berarti misal kosekan yang nanti berubah jadi sekan. Lalu juga sebaliknya, kemudian lalu tan juga berubah jadi kotan. Begitupun juga sebaliknya. Jadi kalau kita pakai 90 derajat itu adalah berubah jadi lawan, seperti itu untuk bentuk trigonometri. Tolong diingat ya. Kemudian lanjut, baru kita dapat X-nya 60 derajat. Artinya di sini sin sama sin, karena tanjannya sudah sama dan bentuk trigonometri juga sama-sama sin, maka bisa hilang atau dicoret. Bahasa lainnya adalah bisa dicoret. Jadi X-nya di sini turun dan 60 derajatnya turun. Artinya sin X, kembali lagi ke soal, sama dengan cos 30 derajat. Kapan ini yang sama? Pada saat X-nya diganti 60 derajat. Oke, kalau nanti masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan di kuadran 2, di sini yang perlu kita belajar adalah 30 derajat ini di bawahnya langkah 2 90 derajat min 60 derajat, artinya apa? Masih sama. Apa besar sudutnya masih sama. Ini nanti bisa dikatakan sebagai manipulasi sudut. Kemudian di pembahasan kuadran 2, di sini nanti juga sama seperti di kuadran 1. Ada 0 derajat plus theta dan 90 derajat min theta. Jadi plus minus. Tapi di sini bedanya apa? Mulai 90 derajat plus theta dan satunya lagi ada 190 derajat min theta. Jadi di sini batas bawahnya ini 90 derajat, lalu batas atasnya di sini adalah 180 derajat. Jadi tetap polanya plus minus ini yang perlu diingat untuk memahaminya. Jadi kan nanti harus apa? Tahu dulu yang namanya di sini tadi kuadran 1 0 sampai 90 derajat. Kalau kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu bagaimanakah penerapan atau aplikasinya di sini? Nah, ini diberikan contoh lah untuk yang kuadran 2. Di contoh 2 ini diambil bentuk trigonometri tan dengan sudut 130 derajat sama dengan tan 180 derajat min 45 derajat. Nah, di sini itu yang tadinya 180 derajat adalah jelas di sini adalah kuadran 2 atau loka 2. Dia dimanipulasi sudut. Artinya apa? 180 derajat min 45 derajat masih sama nih, yaitu dengan 135 derajat. Jadi di langkah ini baru manipulasi sudut. Kemudian langkah selanjutnya adalah ini 45 derajatnya turun, ini tetanya turun. Karena sudah berubah besar sudutnya, maka ini juga harus kita perhitungkan konsepnya. Karena ini 180 derajat, maka tan ini tetap tan, tidak lawannya tapi masih sama. Bedanya yang di sini tadi contoh 1, karena 90 derajat jadi cos, yaitu lawannya adalah sin. Lalu ini tandanya kok
ini plus minus. Kenapa? Nah, diingat lagi di kuadran 2 yang positif hanya sin sama kosekan, yang artinya tan di kuadran 2 dengan sudut 150 derajat ini nilainya negatif. Nah, kalau ini berubah jadi kuadran 1 berarti harus berubah tanda. Kalau di sini positif jadi negatif, begitu juga kalau di sini negatif juga harus berubah jadi positif. Oke, selanjutnya lalu kita dapat min 1. Kenapa? Minnya ini turun tan 45 derajat, kita harus hafal ya karena sudah belajar di video sebelumnya, itu adalah 1. Jadi di sini tan 45 derajat jadi 1, atau bisa kita hitung juga tan 45 sama dengan sin 45 derajat dibagi cos 45 derajat. Nah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, lalu cos 45 derajat sama dengan sin 45 derajat yaitu adalah setengah akar 2, maka setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1. Oke, di sini nanti untuk yang kuadran 2 diberi contoh lagi. Di sini ada contoh 3. Di sini diberikan cos X sama dengan min cos 60 derajat. Berapakah nilai X supaya ini nilainya sama antara kiri dan kanan? Kita cari. Nah, yang sebelah kiri biarkan aja, tinggal turun. Yang min ini sebelah kanan turunkan aja. Artinya apa? Supaya tadi bisa dicoret, bentuknya harus bentuknya sama dan tandanya juga sama. Karena ini cosnya ini positif, maka di sini positif. Supaya jadi positif, minnya harus dikalikan min. Nah, kita harus cari cos di kuadran manakah nilainya yang negatif, yaitu adalah di kuadran 2 salah satunya. Untuk di sini cosnya tinggal turun. Lalu 60-nya kita taruh sini. Nah, kita pakai rumus ini. Tan 90 derajat min theta itu min 60 derajat. Ini di langkah selanjutnya seharusnya sudah berubah. Cos X sama dengan cos 190 derajat. Berarti tadi min kali min yaitu positif, cosnya tinggal turun. 190 derajat dikurangi 60 derajat adalah 120 derajat. Sehingga nanti terakhir yaitu cosnya ini hilang, yang karena juga hilang X-nya turun, 120 derajatnya juga turun. Artinya jika X di sini diganti dengan 120 derajat, maka nilainya juga sama dengan min cos 60 derajat. Lalu di sini ada tanda-tanda biru, ini artinya apa? Ini nanti adalah untuk membedakan dengan merah. Dimana yang merah namanya manipulasi sudut, karena artinya apa? Sudutnya masih sama nilainya. Sedangkan biru ini adalah sudah berubah sudut, berarti harus sudah diubah kuadrannya. Diperhatikan konsep mengubah kuadrannya ya. Kemudian untuk di kuadran 3 ini ada konsepnya 180 derajat plus theta dan 270 derajat min theta sesuai dengan batasnya. Jadi untuk contoh dari kuadran 3 sendiri ini, di contoh 4 diambil CSC yaitu kosekan 210 derajat sama dengan CSC yaitu kosekan 270 derajat min 60 derajat. Berarti ini tadi sesuai dengan konsep yang barusan yang dijelaskan, ini adalah manipulasi sudut karena nilainya masih sama ya. Kemudian langkah selanjutnya baru di sini berubah sudut. Yang tadinya 210 derajat menjadi 60 derajat yaitu theta tinggal turun. Karena 270 berarti lawannya CSC adalah sekan. Nah, karena CSC itu di kuadran 3 itu negatif, yang positif adalah tan sama cot, maka di sini yang tadinya positif berubah jadi negatif. Begitu juga sebenarnya kalau ini negatif jadi positif. Kemudian sekan sendiri konsepnya adalah 1 per cos seperti yang di video sebelumnya. Lalu sudutnya masih tetap sama. Selanjutnya ini cos itu lawannya sin. Nah, lawannya 60 adalah 30 derajat. Apa sih maksudnya lawan dari sudut itu? Diulangi lagi, berarti 90 dikurangi 60. Lalu di bawahnya lagi sin 30 derajat harus hafal, tadi sudah juga di langkah 1 yaitu setengah, sehingga kita dapat min 1 bagi setengah jadinya adalah min 2. Sehingga nilai dari CSC 210 derajat adalah min 2. Bisa dicek dengan kalkulator juga ya. Oke, sebelum lanjut di pembahasan selanjutnya, jangan lupa subscribe lalu nyalakan loncengnya. Oke guys, untuk terakhir di kuadran 4 yaitu mulai dengan 270 derajat plus theta dan satu lagi konsepnya adalah 360 derajat min theta. Untuk contohnya sendiri, di sini ada contoh 5 yaitu cot 330 derajat sama dengan berapa? Yaitu cot 270 derajat ditambah 60 derajat. Artinya ini nilainya masih sama dengan 330 derajat. Berarti ini adalah manipulasi sudut ya. Lalu langkah selanjutnya baru di bawahnya 60 derajatnya turun. Karena 270 derajat maka pakai lawan, yaitu cot lawannya adalah tan. Karena cot itu di kuadran 4 ini adalah nilainya negatif, maka ini berubah tanda jadi positif jadi negatif. Kalau ini negatif berarti ini positif.
Kemudian tan 60 derajat kita juga sudah harus hafal ya, karena ini di video 1 sudah diajari, yaitu adalah akar 3. Atau tan sendiri juga bisa dicari dengan sin per cos. Nah itu tadi guys pembahasan untuk 4 kuadran. Nah ini baru langkah 3 ya, berarti masih ada satu lagi langkahnya untuk bisa menguasai mencari nilai keempat kuadran. Nah untuk langkah keempat di sini kembali lagi dengan tampilan awal tadi. Di sini semua sin CSC, tan dan COT, lalu di warna 4 cos dan SEC. Ini adalah yang positif. Lalu apa yang harus dipahami di sini untuk langkah 4? Sebelum masuk contoh, bahwa untuk 0 derajat, 90 derajat, 190 derajat, 270 derajat, 360 derajat itu adalah sudut yang lebih istimewa lagi. Bisa disebut seperti itu. Artinya apa? Ini tidak termasuk dari konsep yang sebelumnya. Itu perlu pembahasan lebih lanjut, yaitu di contoh. Ini ada contoh 1, sin 190 derajat sama dengan min sin 0. Artinya ini nanti lawan dari tandanya. Jadi sin 0 kan harus hafal, yaitu adalah 0. Berarti min 0 nanti jadinya 0. Lanjut lagi contoh. Di contoh 2, sin 270 derajat sama dengan min sin 90 derajat, juga sama. Jadi tadi yang horizontal 0 dengan 180 derajat, 0 dengan 180 derajat, maka juga berlaku dengan yang vertikal 90 derajat dengan 270 derajat. Yang 270 derajat adalah lawan tanda dari 90 derajat. Karena sin 90 adalah 1, berarti ini jadi min 1. Kemudian di contoh berikutnya yaitu contoh 3, tan 180 derajat sama dengan min tan 0. Ini tadi sama dengan sin. Nah tan 0 yaitu 0, berarti min 0, tetap 0. Kemudian di contoh selanjutnya di sini ada contoh 4 yaitu tan 270 derajat. Ini berarti nanti ini lawannya adalah 90 derajat, berarti min tan 90 derajat. Nah tan 90 derajat sendiri adalah tak terhingga, berarti sini adalah min tak terhingga. Loh kok kenapa kok tidak tak terhingga saja? Nah karena tak terhingga sendiri itu ada yang negatif, ada yang positif. Di sini yang negatif, jadi tetap tandanya adalah min ya. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu konsep yang harus dipahami juga, yaitu berkaitan dengan sin min theta itu nanti sama dengan min sin theta. CSC juga sama, CSC min theta sama dengan min CSC theta. Lalu di sini ada tan min theta sama dengan min tan theta. Kemudian juga sama untuk sepertan, yaitu COT min theta sama dengan min COT theta. Selanjutnya ini yang terakhir ya, untuk cos min theta ini tidak min cos theta tapi tetap cos theta. Jadi negatifnya hilang. Begitu juga sekan min theta sama dengan sekan theta. Jadi tidak min sekan min theta, tetap positif. Nah itu tadi pembahasan dari 4 langkah bagaimana cara kita mencari nilai trigonometri di 4 kuadran, baik di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nanti ada bagian pembahasan untuk video ketiga. Ini masih dalam proses. Sampai jumpa, see you.